Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Evan Iswara Buditama dengan NRP 5017251030. Di sini saya akan mempresentasikan matkul geologi fisik di bab 1 dan bab 2 berdasarkan buku yang sudah di-share. Nah, untuk bab satunya itu dengan judul memperkenalkan geologi, dasar tektonik, lempeng, dan konsep lainnya. Untuk poin pertama yaitu geologi sebagai ilmu. Geologi adalah studi ilmiah tentang bumi untuk untuk menemukan sumber daya yang kita butuhkan, misalnya minyak, terus bahan bakar dan mineral, serta melindungi lingkungan dan menghindari bahaya geologis seperti gempa dan letusan gunung berapi. Nah, yang kedua itu adalah sistem bumi. Bumi itu berfungsi sebagai sebuah sistem yang kompleks melalui interaksi empat subsistem utama, yaitu geosfer atau batuan padat, lalu hidrosfer atau air, atmosfer, yaitu ya, udara gitu. Terus biosfer yaitu makhluk hidup. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah dua mesin pendorong. Nah, yang pertama itu mesin panas internal, yaitu mendorong proses di dalam bumi. Kayak misalnya itu konveksi mantel yang bertanggung jawab atas tektonik lempeng dan pembentukan gunung serta gempa bumi. Yang kedua itu apa mesin panas eksternal yang didorong oleh matahari. Mesin panas eksternal ini mengendalikan proses di permukaan, misalnya kayak siklus air, terus cuaca, erosi, dan sedimentasi. Ini salah ini. Dari, jadi dari tiga ini empat. Nah, yang keempat ini waktu geologi. Itu sebagian besar proses geologi itu beroperasi pada skala waktu yang bisa dikatakan sangat panjang sekali, yang bisa disebut dalam waktu yang dalam atau deep time, yang sering kali dalam orde jutaan tahun sampai miliaran tahun. Nah, next itu litosfer, astenosfer, batas divergen, batas konvergen, dan batas transform. Untuk litosfer dan astenosfer, litosfer itu terdiri dari kerak bumi dan mantel paling atas yang bersifat kaku dan rapuh. Dan litosfer itu terbagi menjadi ya, lempeng-lempeng besar yang ada di bumi. Dan lempeng-lempeng itu bergerak di atasnya astenosfer. Jadi begini, ya astenosfer, ini lempeng-lempengnya. Yang astenosfer itu bersifat daktil dan bulat dan lunak. Yang kedua itu batas divergen ini, atau batas yang menjauh, yaitu terjadi ketika dua lempeng ini.
menjauh, bergerak menjauh satu sama lain. Di samudra ini membentuk hmm, punggungan tengah samudra atau mid-oceanic ridge, di mana material mantel naik dan menciptakan kerak samudra baru. Yang ketiga adalah batas konvergen, yaitu mendekat ya. Jadi batas konvergen ini terjadi ketika dua lempeng itu mendekat. Kebalikannya dari divergen. Dan jika lempeng samudra terlibat, jadi akan terjadi subduksi, yaitu satu lempeng tenggelam. Gini, eh mana? Pokoknya tenggelam satunya. Dan tenggelamnya itu ke mantel, menghancurkan kerak. Dan jika dua lempeng benua itu bertabrakan, itu terbentuk pegunungan yang tinggi. Yang terakhir, batas transform atau bergeser. Itu terjadi ketika dua lempeng itu bergeser horizontal, melewati satu sama lain tanpa atau apa tanpa menghancurkan kerak. Gitu. Contohnya itu ada mana? Di apa? Di Sesar San Andreas. Nah, kita sekarang masuk di bab 2, itu interior bumi dan sifat geofisika. Nah, di metode seismik ini itu struktur interior bumi itu bisa diketahui secara tidak langsung melalui geofisika ini, dan termasuk studi gelombang seismik, yaitu refleksi dan re- refraksi. Nah, refleksi itu sendiri adalah pemantulan gelombang yang digunakan untuk pemetaan detail. Jadi gelombangnya itu mantul. Sedangkan refraksi itu ya, pembelokan. Jadi gelombangnya itu belok yang digunakan untuk menentukan batas lapisan yang besar dan kecepatan gelombang. Belok, ya belok lah pokoknya. Nah, yang kedua ini adalah lapisan komposional yang terdiri dari kerak, mantel, dan inti. Nah, kerak itu dipisahkan dari mantel itu oleh diskontiu, dis, diskontinuitas moho, mohorofik atau dikenal moho. Nah, kerak benua itu tebal, berden, berdensitas rendah atau granit, sedangkan kerak samudra itu tipis dan berdensitas tinggi, jadi kebalikannya. Nah, untuk mantel itu lapisannya padat, setebal kurang lebih 2000 kilometer, dan diperkirakan terdiri dari batuan seperti peridotik. Nah, yang terakhir inti dan gelombang es. Nah, itu zona bayangan gelombang es, di mana gelombang es menghilang membuktikan bahwa kalau apa ya, kalau gelombang es menghilang itu membuktikan bahwa inti luar bersifat cair atau fluida.
karena gelombang es itu tidak dapat merambat melalui cairan. Nah, inti sebagian besar itu terdiri dari besi dan nikel. Itu apa bisa dibuktikan oleh kepadatan total bumi dan komposisi meteorit yang sudah apa ya diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan gitu. Jadi meteorit yang dulu menghantam bumi itu terdiri dari eh, besi, zat besi dan nikel-nikel gitu. Kemudian selanjutnya adalah isostasi, penyesuaian isostasi, anomali gravitasi, dan medan magnet. Nah, isostasi itu sendiri itu prinsip kesetimbangan yang menjelaskan bagaimana blok-blok litosfer yang ringan mengapung di atas astenosfer yang lebih padat. Nah, untuk penyesuaian isostatik itu yaitu pergerakan vertikal naik atau turun untuk mencapai kesetimbangan. Contohnya pantulan kerak setelah pencairan es glasier. Nah, itu anomali gravitasi itu yaitu penyimpangan gravitasi normal yang gimana bahwa penyimpangan gravitasi normal yang menunjukkan adanya ya, variasi massa di bawah permukaan. Nah, untuk positifnya itu kelebihan massa lokal atau batuan padat, biji logam, atau wilayah yang ditahan agar terangkat oleh gaya tektonik. Nah, untuk negatif itu kekurangan massa, itu rongga atau sedimen sedimennya itu tebal atau wilayah yang ditahan agar tenggelam. Jadi kebalikannya, nggak positif, nggak positif terangkat, negatif tenggelam. Seperti palung samudra. Yang terakhir medan magnet itu dihasilkan oleh arus konveksi dan arus listrik di inti luar cair. Pembalikan magnetik itu adalah pertukaran posisi berkala antara kutub magnet utara dan magnet selatan yang dicatat melalui paleomagnetisme. Untuk slide terakhirnya itu gradien atau gradien geotermal, aliran panas heat flow, asal panas, dan kesamaan aliran panas. Nah, gradien geotermal itu merupakan laju peningkatan suhu seiring sering dengan ke kedalaman ke dalam buminya. Nah, untuk laju rata-ratanya itu sekitar 25 derajat Celcius per kilometer di dekat permukaan, dekatnya permukaan. Nah, tapi itu harus menurun tajam di kedalaman mantel agar mantel itu tetap apa ya namanya? Tetap padat. Nah, suhu di pusat buminya itu, di pusat bumi itu diperkirakan ya sangat sangat tinggi sekitar 6 6.000 6.000 derajat 6.000 derajat Celciusan lah. Ya, untuk aliran panas. Yang kedua itu aliran panas heat flow. Itu kehilangan panas yang bertahap melalui permukaan bumi. Nah,
Yang ketiga itu asal panas. Itu panas itu berasal dari kombinasi panas asli saat pembentukan bumi dan panas yang dihasilkan dua oleh peluruhan isotop radioaktif di dalam interior bumi. Nah, yang paling terakhir itu kesamaan aliran panas. Nah, kesamaan aliran panas itu rata-rata aliran panas dari benua dan lautan adalah sama. Nah, meskipun benua itu kaya akan material radioaktif. Hal ini dijelaskan oleh naiknya batuan mantel panas melalui konveksi di bawah lautan yang menyeimbangkan perbedaan panas. Itu dia apa presentasi saya yang saya tangkap dari buku yang saya mengerti dari buku itu, dan jika ada salah kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.